Bumi kita ini kaya akan segala hal yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Berbagai pulau yang indah, makhluk hidup yang indah, cuaca yang harusnya indah, dan kita semua merusaknya. Terjadilah suatu pemanasan di bumi kita yang tercinta ini, polusi yang sangat sulit diatasi. Berjuta tahun dia telah hidup dengan tenang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Global warming. Oke, jadi yang pertama menjadi pertanyaan kita adalah apakah pemanasan global atau global warming tersebut? Pemanasan global adalah suatu peristiwa dari naiknya suhu rata-rata yang terdapat di bumi ini, baik termasuk di lautan juga, akibat dari berbagai faktor. Misalnya, yang paling utama adalah efek rumah kaca. Itu yang perlu kita perhatikan. Pemanasan global ini tidak terlepas dari berbagai hal yang disebabkan oleh udara-udara yang bersifat kotor dan berbagai zat-zat yang nantinya akan kita bahas yang menjadi penyebab dari efek rumah kaca itu sendiri. Jadi sesungguhnya pemanasan global itu adalah akibat dari ulah manusia sendiri yang menyebabkan bumi kita ini bisa menjadi rusak seperti sekarang ini. Alhasil apa? Bisa terjadi efek rumah kaca dan juga kitalah yang menerima bencana yang nanti akan kita bahas. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah secara sejarah mengapa hal ini bisa terjadi? Para ilmuwan di dunia ini banyak melakukan penelitian terutama di wilayah mereka sendiri atau bersifat regional mengenai bagaimana cara mengatasi pemanasan global ini, juga meneliti mengapa hal ini bisa terjadi. Seorang ilmuwan bernama King mengatakan bahwa sesungguhnya pemanasan global itu mulai diindikasikan pada tahun 1940-an. Pada zaman itu manusia sudah mulai menerapkan apapun yang terjadi dalam revolusi industri ke dalam tahap kesehariannya, yang menyebabkan segala penggunaan dari mesin uap itu sendiri bisa menimbulkan polusi dari pembakarannya. Nah, kita mengetahui berbagai hal di fisika seperti pada hukum termodinamika bahwa sesungguhnya di dalam apapun yang bersifat mesin sesuai dengan hukum Carnot pasti ada yang dibuang. Dan dari hal yang dibuang itu, disitulah timbul polusi. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, daripada hal itu yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ini bagaimana bisa berkembang adalah karena manusia itu sendiri sering menggunakan hal-hal ini dalam hidup mereka sehari-hari. Alhasil itu bisa menimbulkan efek rumah kaca. Contoh pada AC kita, pada kulkas, dan berbagai alat-alat yang biasa kita gunakan dalam hidup kita sehari-hari. Diindikasikan ini dimulai dari wilayah-wilayah yang bersifat tropis, sekalipun yang menerima dampak terbesarnya adalah bagian kutub kita seperti Antartika. Dan paling jarang diketahui perubahannya adalah di bagian Amerika Serikat bagian timur. Jadi, apakah sebenarnya kaitan pemanasan global ini dengan pembelajaran fisika? Soalnya tentunya kita berpikir itu paling mendekati dengan biologi dan juga kimia dengan zat-zatnya. Beginilah sebenarnya keterkaitannya. Ilmu dari pemanasan global ini juga merupakan cabang ilmu dari astronomi bila kita lihat secara kebumiannya juga. Nah, dari hal itu kita bisa mengetahui fisika sangat terkait dengan hal ini. Karena fisika itu meneliti tentang hal-hal yang bersifat fisis atau benda. Dari pemanasan global ini sendiri kita bisa menyatakan fenomena-fenomenanya sebagai fenomena-fenomena yang bersifat fisika juga. Nah, dari hal itu ada berbagai muatan yang perlu kita ketahui, misalnya contoh suhu. Itu kan dibahas juga di dalam ilmu pembelajaran fisika. Jadi sesungguhnya pemanasan global ini sangat terkait dengan fisika. Itulah mengapa kita perlu mengerti hal ini. Jadi, apakah penyebab terjadinya pemanasan global ini? Oke, sekarang kita masuk ke dalam 5 hal yang menyebabkan pemanasan global ini terjadi. Yang pertama adalah polusi karbon dioksida dari bahan bakar fosil. Yang dimaksud di sini adalah penggunaan bahan bakar fosil oleh para pabrik. Nah, pabrik-pabrik itu menggunakan ini untuk bisa memperkerjakan mesinnya. Sayang sekali ini membuat polusi di udara kita dan ini yang akan menjadikan efek rumah kaca. Lalu yang kedua
adalah polusi CO2 dari bahan bakar transportasi. Transportasi sangat kita butuhkan di dalam hidup kita sehari-hari. Sayangnya, dalam transportasi itu harus ada yang dibuang, dan itulah hasil-hasil buangan yang bisa menjadi polusi dan merusak lingkungan kita, terutama ozon kita. Nah, yang ketiga adalah gas metana dari peternakan dan juga pertanian. Nah, gas metana ini dihasilkan oleh misalnya contoh fesesnya itu. Nah, dari hal tersebut, maka gas metana ini haruslah dikumpulkan dan diubah menjadi energi. Itulah cara penerapan sehingga bisa menjadi lebih baik ya. Lalu yang keempat adalah aktivitas penebangan pohon. Nah, aktivitas penebangan pohon ini terjadi karena manusia membutuhkan lahan misalnya, ataupun dia membutuhkan bahan untuk dijadikan bangunan. Nah, tentunya ini pasti merusak lingkungan kita. Bahkan kalau misalnya dibakar, itu bisa mengemisikan ke CO2 dan juga merusak ozon kita. Nah, tanpa pohon ini kita bisa kekurangan oksigen. Lalu yang kelima adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, ini yang dimaksud dengan pestisida. Pestisida yang berlebihan bila kita gunakan itu pun bisa menimbulkan terjadinya efek rumah kaca. Ini sangat berbahaya dan perlu kita perhatikan. Matahari menghasilkan sinar ultraviolet yang nantinya akan dipantulkan oleh bumi melalui sinar inframerah. Nah, ini kita mengetahui bahwa di dalam bumi ini terdapat atmosfer yang menghalangi ultraviolet itu kebanyakan masuk karena itu berbahaya. Tapi ini bisa juga menahan, menimbulkan greenhouse effect. Mengapa ini terjadi? Karena ada beberapa zat, yakni uap air, karbon dioksida, metana, N2O, dan juga CFC. Nah, dengan begitu ketika sinar matahari masuk, nah semuanya itu akan tertangkap dan tetap terkurung di bawah atmosfer, sehingga menimbulkan panasnya itu tetap berada di bumi. Dan seperti pada analogi rumah kaca, bumi ini semakin panas di bagian dalamnya. Lalu, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global ini? Berikut inilah 5 dampak yang terjadi akibat dari pemanasan global. Nah, pertama-tama marilah kita bertanya terlebih dahulu, apakah yang menjadi dampak dari pemanasan global ini? Akan kita bahas. Simaklah berikut ini. Yang pertama adalah ketidakstabilan iklim. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, bagian utara akan lebih memanas daripada bagian-bagian lain. Nah, itu menimbulkan ketidakstabilan iklim. Mengapa? Karena sistem anginnya itu akan berubah. Karena perbedaan dari tingkat dingin dan panasnya itu. Dan tekanan pasti akan berubah juga. Lalu yang kedua adalah kenaikan permukaan air laut. Nah, berdasarkan hal itu kita bisa mengetahui bahwa nantinya suhu akan naik dan menimbulkan pencairan pada es di kutub, sehingga air laut akan naik nantinya. Nah, kita perlu memerhatikan itu agar itu tidak terjadi, atau negara kita yang bersifat kepulauan ini bisa tenggelam. Lalu yang ketiga adalah gangguan pada sifat ekologi. Hewan dan tumbuhan akan sulit terhindar dari pemanasan karena sebagian besar lahan adalah milik manusia. Kita mengetahui itu sehingga mereka tidak bisa beradaptasi, dan beberapa hewan dan tumbuhan bisa menjadi extinct ketika ini terjadi karena mereka tidak siap. Lalu yang keempat adalah menyebabkan penyakit. Temperatur yang panas dapat menyebabkan gagal panen sehingga terjadikan malnutrisi dan juga menyebabkan perkembangan pada penyakit sesuai dengan iklimnya, karena itu sesuai dengan apa yang penyakit itu biasa hadapi. Ini menimbulkan banyak orang sakit dan bisa juga menular, membahayakan kita semua. Lalu yang kelima adalah pergerakan ekosistem. Nah, kenaikan suhu global tersebut dapat memberi dampak pada pergeseran ekosistem karena berbagai faktor seperti penyebaran penyakit. Nah, pergeseran ekosistem inilah yang bisa merusak segala sesuatunya sehingga kita tidak bisa hidup secara seimbang lagi seperti biasanya. Dan daripada itu, bagaimanakah kita dapat mencegah ini dan menyelamatkan lingkungan kita? Nah, kita masuk. 1. Tidak menebang pohon. Ini merupakan hal yang sangat krusial dan perlu kita perhatikan sehingga kita pun bisa selamat. Nah, lalu yang kedua, apalagi yang perlu kita lakukan? Melakukan tindakan reboisasi. Dengan menanam kembali, kita bisa menyelamatkan diri kita, menambah oksigen, menyelamatkan ozon kita, dan banyak hal yang lain. Lalu yang ketiga adalah mengurangi penggunaan kendaraan. Kendaraan di sini adalah kendaraan bermotor yang menggunakan BBM. Nah, inilah yang bisa menyebabkan banyaknya polusi di udara. Nah, yang keempat adalah kita harus bisa menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Dengan begitu, kita pun bisa menyelamatkan lingkungan kita. Yang kelima adalah menanam tumbuhan di pekarangan rumah. Itu sangat penting. Sehingga kita bisa juga untuk greenhouse dan juga bisa menanam pohon. Efisiensi penggunaan energi pun sangat penting dan perlu kita perhatikan. Nah,
Lalu kita pun harus menggunakan sumber energi alternatif agar selalu kita siap dan juga bisa siap untuk mempertahankan energi kita ini.